Selamat datang di Komik X7. Cari posisi terbaik kalian karena cerita akan saya mulai. Yuk, langsung saja. Kita mulai. Suasana sunyi di sel penjara bawah tanah. Wanita tersebut pun kembali lagi ke selnya. Ia masih membayangkan betapa enaknya makanan-makanan yang ia makan tadi. Ia pun kembali dalam lamunannya. Tapi tiba-tiba air jatuh dari atas. Ya, kau bisa menikmati setiap hari seperti itu jika kau mau. Tapi akan impas jika kau memberiku sesuatu yang sepadan, bukan? Tidak, itu tidak mungkin. Apapun, tapi jangan itu, ucap wanita tersebut. Kakek Liu pun melintasi sel wanita tersebut. Apakah kau masih kepikiran itu semalaman? Aku tidak tahu kapan kembali lagi. Jadi, jika kau berubah pikiran, katakanlah sekarang. Jika aku menolak, bukannya mereka akan mengurungku sampai mati di sini, ucap wanita tersebut. Bagaimanapun, itu terlalu berbahaya. Jika aku berhasil kembali setelah keluar dari sini, perlahan wanita itu pun membuka matanya. Ya, aku paham, ucap kakek Liu. Aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Kakek tua, akhirnya keluarlah kau sekarang. Terlihat beberapa anggota dari geng perampok telah berkumpul. Dan wanita itu pun berjalan mendekati gerombolan tersebut. Banyak dari mereka yang telah berkumpul. Ia pun berdiri di hadapan mereka semua. Phew, lega. Sudah kuduga kau ingin aku mengajarkan mereka seni bela diri, kan? Tradisi panjang ilmu pedang sekte Wudang yang setiap gerakannya bernilai 10 juta tel emas. Walaupun aku hanya memperhatikanmu sekilas, untuk murid angkatan kedua, seni bela dirimu sangat luar biasa, ucap kakek Liu. Akan sangat membantu jika kau bisa mengajarkan mereka beberapa ilmu pedang sekte Wudang. Tapi, jika kau sampai ketahuan, sekte Wudang tidak akan membiarkanmu. Ya, aku tahu itu, kakek tua. Tapi, serius, kau membawa masuk anak kecil itu. Jumlah tahu perempuan terus naik. Cih, dunia akan kiamat. Hah? Apa yang harus kita lakukan untuk masa depan sekte Wudang? Ucap gumaman seorang. Hei, Yunhei, sini, pijat pundakku. Yunhei, kau punya tangan yang sangat indah. Kuk. Tapi, aku lebih baik dikucilkan daripada mati terkurung, ucap Yunhei. Sekarang semuanya, sambutlah. Ini adalah instruktur baru kita. Instruktur, tolong pandu kami. Orang-orang ini dari militer, sepertinya mereka sangat bersemangat untuk belajar, ucap Yunhei. Instruktur, tolong bimbing kami, ucap ketua pemimpin. Itu kan pedangku. Terlebih lagi, pemimpin perampok ini lebih dari kuat dari yang aku duga. Seni bela dirinya sungguh luar biasa. Aku tidak percaya dia menundukkan kepalanya seperti ini kepadaku. Aku paham. Kalau begitu, izinkan aku untuk memperagakannya. Harap perhatikan baik-baik. Ya, wanita tersebut itu bernama Yunhei. Ia bersiap-siap memperlihatkan ilmu pedangnya. Inilah ilmu pedang sekte Wudang. Srek, wush, hap, wush, wush. Semua orang pun yang melihat gerakan Yunhei begitu tercengang karena gerakan itu sungguh luar biasa. Luar biasa. Instruktur, kita keren sekali, ucap dari para kerumunan geng perampok. Itu disebut teknik pedang penjernihan. Walaupun itu teknik pedang dasar sekte Wudang. Jika kalian memiliki dasar yang kokoh dan penguasaan yang sempurna, kalian tidak akan bisa dikalahkan oleh teknik pedang tingkat tinggi manapun, ucap Yunhei. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama-sama mulai dari sekarang. Siap, instruktur. Tolong bimbing kami. Yap, hap, ya. Suara dari para geng perampok yang belajar seni bela diri. Kakek Liu pun melihat mereka. Itu salah. Jaga keseimbanganmu lagi. Yap, ya. Suasana berpindah pada sore hari yang cerah. Tibalah beberapa hari kemudian. Phew, aku sudah mengajarkan mereka semua gerakan dan dasar dari teknik pedang penjernihan. Sekarang mereka bisa mengembangkannya sendiri, ucap Yunhei. Instruktur, aku membawakanmu makanan. Baik, silakan masuk. Aroma ini sangat sedap.
Perampok ini memiliki kemampuan memasak yang sempurna. Berkat mereka, aku bisa makan dengan baik dan istirahat yang cukup. Bukan hanya aku yang terbaik di antara murid angkatan kedua di Sekte Wudang. Aku juga tahu semua seni bela diri kecuali tingkat tinggi seni bela dirinya. Tapi orang-orang di Sekte Wudang memperlakukanku dengan sangat dingin. Ini pertama kalinya aku diperlakukan seperti ini. Apakah ini rasanya menjadi bangsawan di istana kekaisaran? Dalam lamunannya, tiba-tiba dia bangkit dari tempat tidurnya. Apa-apaan ini? Biasanya ada banyak penjaga saat malam. Tapi dipikir-pikir, aku tidak merasakan energinya sama sekali hari ini. Baiklah, sekarang adalah kesempatanku. Wanita tersebut pun berlari ke arah hutan. Bagus, aku hanya perlu memanjat barikade ini, ucap wanita tersebut. Ia pun berlari melewati barikade tersebut. Dan akhirnya dia pun berhasil keluar. Dia pun berhasil mendarat sempurna di tanah. Tanpa diduga, ternyata di hadapannya telah ada kakek Liu Jinsang. Wanita tersebut pun melangkah mundur dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang kakek Liu Jinsang. Setelah aku bersusah payah untuk mendapatkan pakaian bagus untukmu, kenapa kau membuatnya kotor? Ucap kakek Liu. Maaf, karena kau sudah berjanji kau bisa keluar lewat gerbang dengan percaya diri. Beneran, Pak Tua? Tapi, kemana kau akan pergi? Kupikir kau tidak akan bisa kembali ke Sekte Wudang, ucap kakek Liu. Tentang itu, bagaimanapun kau bebas pergi. Jika kau tidak buru-buru, beristirahatlah sampai subuh lalu pergi, ucap kakek Liu. Aku akan berbicara dengan pemimpin perampok agar bisa memberimu ongkos perjalanan dan makanan. Kalau dipikir-pikir, aku tidak ada tempat untuk kembali. Jika mereka tahu aku mengajarkan ilmu pedang Sekte Wudang kepada para perampok, pengucilan akan menjadi hal yang terkecil dari masalahku. Sudahlah. Datanglah pagi hari berikutnya. Tibalah sekantong bekal di depan rumah wanita tersebut. Sudah kuduga, dia benar-benar menepati janjinya. Instruktur, pemimpin perampok Punhao, sepertinya Anda akan pergi sekarang. Sepertinya mereka berusaha menahanku. Karena ketulusan mereka, aku harus tinggal sedikit lebih lama lagi di sini kan? Aku masih belum. Bagaimana bisa kami menahanmu? Walaupun hubungan kita dimulai dengan cara yang paling buruk, semoga Anda pergi dengan ingatan yang baik, ucap ketua Punghao. Tunggu sebentar. Aku belum bilang apapun. Tunggu. Tidak. Anak-anak instruktur akan segera pergi. Instruktur, semoga Anda panjang umur, ucap para kumpulan orang-orang di belakang ketua Punhao. Terlihat ekspresi sedih dari Yung He. Dia pun mulai berkemas. Instruktur, berhati-hatilah di jalan turunan. Instruktur, cepat pergilah sekarang, ucap ketua Punghao dan wakil kapten. Sebenarnya kalian tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuh jika teknik pedang penjernihan tanpa diikuti dengan teknik olah kaki dari Sekte Wudang. Maaf, barusan Anda bilang apa? Tiba-tiba ketua Punghao pun mendekat. Kalian harus mempelajari olah kaki untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik pedang penjernihan. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Apa yang kau katakan, instruktur? Ku bilang aku akan tetap tinggal di sini dan mengajarkan kalian teknik olah kaki Sekte Wudang juga. Mereka berdua pun terdiam sejenak. Instruktur, saya tersentuh oleh pertimbangan Anda. Jika boleh, bisakah Anda tinggal di sini lebih lama bersama kami dan membimbing kami? Ucap ketua Punghao. Karena kau yang mau, kenapa tidak? Akhirnya, Yun He pun kembali tinggal di geng perampok. Anak-anak, jaga instruktur dengan baik lagi. Siap, ketua. Ketua Punghao pun mengelirik ke arah kakek Liu. Terlihat kakek Liu sedang di atas dan mengamati mereka. Instruktur, harap lewat sini. Aku hanya tinggal di sini lebih lama, hanya sebentar, ucap Yung He. Hohohoho. Dilihat-lihat, mereka berdua mulai dekat, ucap kakek Liu. Dekat, ucap Sel. Hohohoho. Nak, kau tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun, karena semuanya berjalan sesuai rencana, sudah waktunya bagi Sel kami untuk belajar seni tombak, kan? Di sini, akhirnya, kakek Liu akan mengajarkan Sel seni tombaknya. Tibalah setengah tahun kemudian. Kita diperlihatkan rumah gubuk tua milik kakek Liu. Betapa anehnya, meski beberapa murid
menghilang, Sekte Udang belum sama sekali membuat pergerakan. Apa artinya rencanaku soal membuat Sekte Gunung Hua dan Sekte Udang saling bertarung berhasil? Atau apa yang terjadi sesuatu yang membuat mereka tidak bisa diganggu karena bandit? Tidak ada cara untuk mengetahui alasannya. Saat ini, yang paling penting untukku adalah ini. Terlihat Seol yang tidak suka ketika diajarkan sesuatu oleh kakaknya. Seol pun berkata dan memalingkan mukanya. "Ndak suka, ndak suka. Wortel ndak suka," ucap Seol. "Baiklah, tidak usah dimakan. Kau bahkan tidak tahu seberapa berharganya makanan ini." Cih, dobrak. "Bagaimana dengan semangkuk bubur daging?" "Mangkuk daging? Bubur? Aku suka," ucap Seol. "Iya, kau makan dengan baik sekali. Enak kan?" Enak." "Ini sama saja antara memasukkan jamur atau daging ke dalam buburmu. Segalanya di dunia ini terserah padamu," ucap kakek Liu. "Sudah beberapa lama hari-hari yang damai ini. Tetap saja ini bukan waktunya untuk bersantai." Terlihat kakek Liu sedang berkultivasi. "Aku harus mengumpulkan ki senilai 180 tahun sesegera mungkin. Aku masih mengalami sakit kepala itu sekarang dan nanti. Ada batasan berapa banyak aku bisa menekan tumor itu dengan racun. Meski hanya sehari lebih cepat, aku harus melakukan rekonstruksi tubuh dan balas dendam," ucap kakek Liu. "Dan menjaga sel sampai dia besar. Meski itu penting untuk melatih ki dalamku, aku tidak bisa membiarkan latihan seni bela diriku. Sel, kau selalu melihatku berlatih, kan? Dengan tombak. Coba sini, lihat. Aku akan mengajarkanmu teknik tombak keluarga Liu. Jadi bersiaplah." Dan semuanya, angin memiliki karakteristik yang fleksibel. Itulah kenapa tidak ada yang bisa mengganggu sifat angin. Akar dari teknik tombak keluarga Liu adalah prinsip angin ini. Meskipun angin meliputi seluruh dunia, fleksibel dan lembut, ketika kekuatan itu berkumpul di satu tempat, ia memiliki kekuatan penghancur yang cukup untuk menembus batu, ucap kakek Liu yang sedang memperagakan jurus menggunakan teknik angin. Inilah tombak angin pemusnah keluarga Liu. Dahulu kala, itu adalah seni tombak kuat yang digunakan untuk bersaing memperebutkan posisi terkuat di dunia. Ketika kekuatannya mencapai puncaknya, orang yang berdiri di tengah adalah ahli legendaris leluhur kita, The Spear Demon. Bahkan, seni tombak keluarga Liu yang mewah dan kuat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya. Dia mendominasi seluruh dunia dengan kekuatan tombak angin pemusnah. Namun, setelah buku rahasia yang ditinggalkan oleh Spear Demon menghilang, keluarga Liu kita kehilangan kekuatan yang pernah dimiliki. Dan sekarang yang tersisa hanyalah tombak dewa naga api ini. Jika saja kita menemukan buku rahasia yang ditinggalkan oleh Spear Demon. Kakek, tiba-tiba Sel menarik kaki kakeknya. Apa kau mengerti yang kuceritakan? Kakek, Sel mau. Ho. Kau mau aku memberikan tombak ini padamu? Ini masih terlalu besar untukmu. Sel mau, kakek. Baiklah, cobalah menggenggamnya. Ambil ini. Sulit bukan untuk memegangnya karena tanganmu terlalu kecil. Kakek jahat. Apa yang kakek lakukan? Kakek Liu pun melihat bambu di sampingnya. Baguslah, aku menemukan bambu yang cocok untukmu. Ya, Sel mau juga, kakek. Yap, Sel pun mulai berlatih. Ekspresimu mirip seperti ahlinya. Berhati-hatilah agar tidak terjatuh dan ikuti kakek. Rendahkan tubuhmu dan biarkan aliran tombak menuju bilahnya. Gerakan pertama dari tombak keluarga Liu adalah gerakan secepat kilat yang dilakukan dengan menggunakan kaki dasar. Ketika digunakan, itu adalah kecepatan tinggi tombak yang akan membuat lawan tidak memiliki celah untuk menghindar. Bagaimana? Kau bisa mengikuti gerakanku kan? Ya, dia setidaknya bisa meniru gerakan kaki dulu. Terlihat muka kaget kakek Liu. Jadi, kau ingin menghiburku ya, Sel? Apakah kau berusaha menunjukkan gemasnya dirimu? Kakek Liu pun kembali terkejut. Bukankah itu alur dari tombak bambunya? Mengikuti prinsip dari teknik tombak keluarga Liu, alurnya sama seperti yang aku tunjukkan padanya. Ini
Mustahil. Dia bisa melakukan semua ini hanya dengan melihat latihanku. Apa-apaan bakat ini? Cap kakek Liu. Salah satu atribut konstitusi tubuh yang abadi. Dalam tingkat ini, tidak mungkin kita bisa melihat kebangkitan dari Spear Demon. Cell, mulai sekarang aku akan serius mengajarimu, cap kakek Liu. Wah, encokku, kumat. Kurasa aku terlalu keras. Kita mulai lagi besok saja. Encokku, cap Cell menirukan kakeknya. Anak ini, kau belum cukup dewasa untuk merasakan sakit pinggang, cap kakek Liu. Terlihat langkah kaki yang terkena jebakan. Jebakan itu pun memberikan peringatan. Sepertinya kakek Liu pun merasakannya. Ini adalah penyusup. Bajingan mana yang berani ke sini? Terlihat 3 siluet dari gambaran seseorang. Kakek tua, apakah kau di rumah? Di sana rupanya. Dan Cell juga. Ucap dari wanita yang baru datang tersebut. Kakek Liu pun kaget. Sudah cukup lama ya, tapi pakaianmu itu macan kakek, cap Cell. Ternyata itu adalah Yunhei. Bawa itu kemari. Baik, Jenderal. Jenderal? Bisa-bisanya murid generasi kedua dari Sekte Wudang menjadi jenderal untuk kelompok bandit. Kakek, ada macan. Kami membawakan daging dari babi hutan yang kami tangkap kemarin. Dan ada daging kelinci juga, ucap jenderal. Daging, enak, Cell suka. Hahaha, Cell, ini berat tahu, jadi biarkan aku yang membawanya. Hei, aku suka daging, cap Cell. Loh, bagaimana bisa dia membawanya? Cukup dengan semua ini, langsung saja, apa tujuanmu? Aku tidak berpikir kalian datang kemari hanya untuk memberikan itu saja, cap kakek Liu. Kau belum mendengar beritanya ya, tetua? Berita apa? Apa mungkin itu bajingan dari Sekte Wudang yang memulai pergerakannya? Bukan. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan kita sekarang. Karena sekarang sesuatu yang cukup besar sedang terjadi. Ada yang sedang mengacaukan Jianhu, cap Yunhei.